Pokoknya asal-usulnya ada pencahayaan, maka orang yang sholat tiap hari pasti hidupnya lebih bercahaya dan mencahayai. Itu. Kalau dia tidak bercahaya dan mencahayai, berarti dia bukan sholat. Dia mencari keuntungan pribadi di depan Tuhan. Jadi al-amalu binniyah. Nomor 2, puasa itu lambangnya adalah air arak. Bukan araknya, tetapi proses peragiannya. Hatimu dari ketela yang keras menjadi tape yang lembut. Kalau orang sering berpuasa, orang sering menahan diri, tidak hanya puasa Ramadan, tapi menahan diri, ngerti apa yang harus dia katakan, ngerti apa yang harus dia katakan, jangan sampai dia mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan, dan jangan sampai dia tidak mengatakan yang seharusnya dikatakan. Jelas ya? Kalau dia sering menahan diri seperti itu, maka dia akan menjadi lembut seperti tape. Gitu. Anda harus tahu, Anda ini jenis manusia sholat, berarti Anda harus urusannya sama cahaya. Kalau Anda ini jenis karakternya puasa, berarti urusannya adalah peragian, pelembutan rohani. Kalau Anda urusannya zakat, berarti Anda air susu. Kita susu lagi. Susu itu tidak ada kambing yang menyusu susunya sendiri, dan tidak ada ibu yang menyusu susunya sendiri. Kalau tidak anaknya pasti bapaknya. Kan gitu. Kalau haji lambangnya adalah madu. Jadi orang yang tadi Rashid mempertanyakan, orang pulang haji tapi tidak bertambah kebaikan sosialnya, kan gitu. Nah, orang yang sudah haji berarti dia sudah la syarqiyah wala gharbiyah, seperti dibilang Mbah Nevi tadi itu. Dia sudah madu, disebut makanan bisa, disebut minuman bisa. Dia sudah tidak barat timur, dia sudah universal. Wong nek wis kaji kuwi orang yang sudah tidak beda-bedakan. Misalnya Pak Kapolres ini, kita nggak perlu tahu beliau Protestan, apa Katolik, apa Hindu, apa Buddha, kita nggak perlu tahu. Aslinya ini fenomena Abu Thalib. Saya tanya sama Anda, Abu Thalib Muslim apa bukan? Beda pendapat kan? Ada yang bilang tidak, dia tidak pernah bersyahadat. Lalu masa ini syahadat lapor kowe ngono piye? Lah nek dia diam-diam bersyahadat, diam-diam dia sholat. Sebenarnya ini satu ujian dan satu fenomena cermin bagi kita semua. Yang terbaik itu kelakuannya apa identitasnya? Kelakuannya. Jadi biarkan Pak Kapolres agamanya apa, itu urusan di dapur. Yang penting warungnya sehat, kan begitu. Yang penting outputnya sehat. Yang kita lihat perilakunya, hasil kerjanya, kemaslahatannya dan manfaatnya, kan gitu. Makanya saya teman sekalian agak gelisah karena orang Islam ini terlalu ngetok-ngetok ke pawone. Angger salat sithik, kupulukan kaji, jenggoten, congklang, pokoknya ngetok-ngetok ke Islami. Saya ini berpakaian ini, berputih-putih ini, karena saya merasa saya masuk pesantren ngelegake atine anak-anakku. Iki ora mergo agama ora. Gusti Allah ora peduli kowe putih apa ireng apa ora ono masalah, kabeh genane Gusti Allah. Iki mergo ben caca makiyah rada canu yang gawe padha karo aku kan, biar rego atine. Dadi itu urusan kemesraan budaya dan kemanusiaan, bukan urusan agama. Kalau urusan agama kan kaosan jane ora apa-apa. Makanya saya selalu merubah-rubah kostum saya Pak Kapolres. Saya tidak pernah mau berpakaian beneran, misalnya aku nggak gamis, mudar po. Aku nggak rok dawa kae. Ya terus njur kene tak kayak selempang, ubel-ubel ban Vespa putih ya. Terus bagaimana dong hubunganku sama engkau? Aku nanti mampir warung lucu loh. Monggo aku mampir warung mesti ngene tak aku mangan. Loh, saya berpakaian biasa supaya aku dekat kepadamu, anak-anakku semua. Kan begitu. Supaya engkau tidak segan-segan. Tapi ya kebangetan kadang-kadang. Meluk saya tidak segan-segan. Sembarang wis wani karo aku, kabeh wong wis. Oh, pokoknya konangan sidik ini nang toilet di airport ini wis foto salaman, pokoknya orang entek wis. Dan saya saya merasa senang karena saya dekat. Anda dekat sama saya, Anda tidak takut sama saya. Nek Gus Dur mbiyen liwat kowe wani apa? Gus Dur, lak rawani to? Rawani nek karo aku canun ngono kae. Sehat, sip. Horas. Gitu. Jare Kanjeng Nabi dikongkon berpakaian seperti orang yang paling miskin di antaramu, kan begitu.
Lah aku iki nggawe pakaian rada apik iki ditukokke jamaah ya. Tapi saya tidak pernah punya pakaian yang bagus itu terbaik seperti ini. Jadi saya tuh bingung nek undangan manten, undangan birokrasi ngono kae, saya bingung pakaian saya karena aku duwene sing ngene iki tok. Gitu ya. Dan tidak pernah pakai sepatu. Dan aku nggak sepatu pisan difoto viral. Iya, cak nun sepaton modar. Iya. Nah, teman-teman ini kita ini sering mendramatisir. Begitu aku sandalan terus sandal itu digedek-gedekke, sandal lebih hebat dari sepatu, gitu kan? Ngono kok, ngono. Apa sithik gumun, apa sithik digedek-gedekke, kita ini lebay, kita ini guluwun kata Al-Qur'an, berlebihan segala sesuatu, memuja berlebihan, membenci berlebihan, dan sekarang itu kita berada dalam situasi kalap di Indonesia. Yang benci terlalu benci, yang cinta terlalu cinta. Mari kita kembali ke tawasud. Kita kembalikan ke tengah-tengah di antara kita. Cinta ya cinta, tapi pada objektivitasnya gitu ya. Jadi hiduplah di Katulistiwa. Jangan terlalu hidup di kutub utara maupun selatan, karena tidak bisa kamu berumah di kutub. Yang bisa adalah berumah di sekitar Katulistiwa. Kenapa orang sekarang pikirannya satu kutub selatan, satu kutub utara, akhirnya bertengkar satu sama lain. Dan saya tidak pernah mau ke utara maupun ke selatan. Semua saya terima kok. Anies saya terima, musuhnya Anies saya terima, Menteri Agama saya terima, Luhut saya terima, semua saya terima. Dan Anda tidak usah curiga sama saya, rumah samu aku bisa dikendalikan sopo-sopo. Saya tidak bisa dikontaminasi oleh siapapun sejak saya umur 4 tahun. Ora iso aku pengaruh aku. Coba Gusti Allah. Wong tuaku tak tinggal, tak kunci lawange, tak obong. Mergo aku dinesoni, coba. Jadi wong tuaku ya gede-gede kecile wis ngerti lah pokoke bocah iki ben wae. Rasa dipenggak, rasa dipenging gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menegaskan, memberi garis baris kepada Pak Kapolres bahwa kebenaran memang bukan milik kita. Kita itu mencari kebenaran karena tidak pernah kebenaran ada di dalam diri kita. Begitu kita dikasih Tuhan, kita taruh dalam hati dan pikiran kita, keluarnya jangan kebenaran, keluarnya kebijaksanaan. Kalau yang kita keluarkan kebijaksanaan, makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq, bukan bil khair, bukan bil ma'ruf, tapi bil hikmah. Keluarnya harus bijaksana. Ono bocah belong nek cara kene piye Mas? Belong tau sing njur mengkilap nek kono sungi iki lho. Ah, terus diceluk mat belong ngono to. Ono bocah merongos. Terus kowe bocah ngos nanti ngos. Apik ora kuwi? Jadi tidak semua yang kita ketahui sebagai kebenaran boleh kita omongkan. Saya sering kasih contoh sangat sederhana. Seorang anak umur 2 tahun mulai bisa ngomong, tanya sama ibunya, "Bu, saya dulu keluar dari perut ibu lewat mana?" Apakah ada seorang ibu yang menjawab dengan kudus dan jujur? Kan harus bohong. Dan itu kebohongan yang baik. Mosok ibu gini ya ora no, ya pasti kok gini. Ibu saya dulu bilang kok kelek kan gitu. Karena saya nanya terus, dari mana saya dulu keluarnya, kan kita misterius. Dari mana? Ibu bilang dari kelek. Terus aku bayangku bertahun-tahun kok iso ya lewat kelek gitu. Jadi kuncinya Pak Kapolres, yang kami lakukan adalah bijaksana, hikmah. Ya. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu double kata-katanya pitik dan ayam. Sebenarnya kebijaksanaan adalah hikmah adalah kebijaksanaan, tapi apa-apa Indonesia itu keliru tidak masuk neraka karena niatnya baik kan gitu kan. Itu ya enggak apa-apa. Oke. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Pak Kapolres sudah memberikan tausiah yang sangat bagus. Assalamualaikumnya juga khusyuk ya toh. Dan itu hanya di Indonesia. Nanti kalau sampai ketemu teman-teman lain mungkin dianggap haram. Bukan orang Islam kok ngomong assalamualaikum. Terus kalau ada orang Kristen kok bilang assalamualaikum, kita tidak boleh jawab gitu toh. Lu bagaimana sih? Ya piye to wong-wong jare arep rahmatan lil alamin. Itu kan soal kebudayaan, soal sopan santun. Apakah kalau kamu kawin, umpamanya ya, kamu kawin sama pelacur umpamanya, kira-kira saya setuju enggak?
Enggak, saya kalau berpikir demi kepentingan kamu, kok kamu kawin sama pelacur sih? Kan enggak setuju tau. Wong mahasiswi aja banyak yang suka sama kamu, kok kamu sama pelacur. Tapi ketika kamu mengundang saya resepsi, saya datang enggak? Saya datang. Apakah saya datang ke resepsimu itu harus setuju pada istrimu? Kan enggak. Apakah kalau saya datang ke acara Natal saya harus setuju sama ideologi Natal dan teologi Natal? Kan ora. Wong ki wong duwe gawe. Apa njur aku teko nang kowe iki piye karepmu? Kawin karo londe piye karepmu? Kan enggak mungkin begitu dong. Meskipun itu benar, tetapi tidak boleh ngomong gitu. Anda tahu Cak Nur Kholis Majid? Almarhum, ketika dia ngeletak, ya saya bawa temen mijitin dia sampai 1,5 jam dia bisa berdiri, bisa merasakan legi, asin, dia gembira sekali. Tapi ketika dia ngeletak sehari sebelumnya itu sudah didatangi oleh beberapa tokoh Islam. Terus iki lumpuh Cak Nur iki. Terus sing teko ini, Cak Nur, sampean ini memang harus bertobat. Wong loro iki kan ngono. Kalau sampean tidak bertobat tidak akan sembuh. Sampean syahadat lagi, ngono kuwi. Wah, ampuh tenan kita. Aku ndelok rekaman iki, rekaman videonya. Tak goleki wong iki.